Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tema yang berjudul 10 sikap mental dan pola pikir yang bisa menarik kekayaan dalam kehidupan. Akan tetapi bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Ada banyak variabel faktor yang bisa menyebabkan orang miskin tetap miskin dan orang kaya bisa menjadi semakin kaya. Salah satunya yaitu karena secara mental pola pikir orang miskin dan orang kaya itu berbeda. Ada beberapa sikap mental dalam hidup yang harus dihindari jika tidak ingin uang dan kekayaan menjauh dari kita jika dilihat secara hukum mental. Yang pertama adalah jangan memiliki sebuah prinsip kalau uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Karena dengan uang itu pula kita bisa berbuat kebaikan. Misalnya bersedekah, membangun tempat ibadah, membantu orang yang kesulitan, dan lain-lain. Contohnya adalah sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang-orang kaya yang dengan kekayaannya banyak membantu perjuangan umat Islam pada waktu itu. Yang kedua, jangan membenci kepada orang kaya hanya karena kita iri hati tidak bisa seperti mereka. Sebab dengan demikian hukum kehidupan akan membacanya kalau kita tidak suka menjadi orang kaya, sehingga nantinya sulit menjadi kaya. Yang ketiga, jangan membenci kepada uang dengan mengatakan misalnya, uang bukanlah segalanya. Uang tidak bisa dibawa sampai mati. Coba kita pikir, kita bekerja seharian, pergi pagi, pulang malam, tentunya untuk mendapatkan uang kan? Buat menafkahi keluarga atau buat diri sendiri. Dan dengan uang itu pula jika digunakan untuk kebaikan, misalnya kalau kita mendapatkan limpahan rezeki, tentunya bisa membangun masjid, membangun gedung panti jompo, pesantren, atau apapun itu yang bisa berfaedah dan bermanfaat buat kehidupan orang lain. Jadi, walaupun kita sudah mati, maka pahalanya akan terus mengalir. Dan uang yang digunakan untuk kebaikan selama hidup, maka pahalanya bisa dibawa sampai mati. Yang keempat adalah jangan terlalu banyak mengeluh dan menceritakan kepada orang lain, apalagi sampai diposting di Facebook atau medsos lainnya. Contoh, duh Gusti, kenapa hidup yang kujalani ini penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan. Nah, sebab kata-kata yang kita ucapkan merupakan ekspresi yang ada dalam pikiran dan perasaan yang memiliki vibrasi energi yang bisa memancarkan ke semesta dan menarik apa yang kita keluhkan, malah justru akan kembali lagi dalam peristiwa yang berbeda yang harus dijalani dalam kehidupan di masa yang akan datang. Yang kelima, jangan suka mencela dengan kekurangan yang ada pada diri sendiri, karena bisa membuat diri kita kehilangan kepercayaan diri dan patah semangat. Yang keenam, singkirkan semua perkataan
dan perasaan negatif terhadap kehidupan yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Seperti kata-kata tidak mungkin, mustahil, tidak akan ada harapan, tidak akan bisa, percuma, dan lain-lain. Sebab perkataan demikian bisa membentuk sebuah blok mental yang akan menghalangi apa yang kita ingin wujudkan dalam kehidupan. Salah satunya adalah kekayaan. Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Saya pernah mendengar katanya, setiap hari kita berpikir kurang lebih sebanyak 60.000 sampai 80.000 kali. Maka coba fokuskan kepada hal-hal yang kita inginkan, bukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal yang kita inginkan seperti adanya keajaiban dalam hidup, kebaikan, kelimpahan, keberkahan, keselarasan, keberuntungan, keharmonisan, kelancaran rezeki, perlindungan dari Tuhan, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak kita inginkan adalah apa yang selalu kita takutkan dan berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup. Yang kedelapan adalah memiliki perasaan yang positif. Perasaan itu adalah naluri pikiran. Ketika kita merasakan sesuatu yang buruk, itu berarti pikiranmu sedang membayangkan hal-hal yang buruk terjadi. Ketika perasaanmu merasakan bahagia, itu tandanya pikiranmu sedang memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Yang kesembilan, banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang telah kita dapatkan, dengan melihat orang-orang yang ada di bawah kita yang hidupnya lebih kurang beruntung. Karena dengan bersyukur, nikmat bisa bertambah. Contoh, bersyukur badan kita dalam kondisi sehat. Sebab, coba kita pergi ke rumah sakit, banyak dari mereka yang harus menjalani perawatan dan berobat agar badannya cepat sembuh. Bersyukur telah dikaruniai istri, sebab ada di antara kita yang sudah cukup usia akan tetapi masih menjomblo. Bersyukur memiliki pekerjaan, sebab banyak orang lain yang masih nganggur dan melamar kerja ke sana ke sini tapi belum diterima. Bersyukur telah dikaruniai anak, sebab ada di antara kita yang sudah menikah selama bertahun-tahun tapi belum dikaruniai anak. Bersyukur sudah bisa memiliki rumah walaupun kecil, sebab banyak orang lain yang rumahnya masih ngontrak. Atau contoh kecil lainnya adalah ketika kita ke warung, walau cuma membeli sampo sekalipun, ucapkanlah terima kasih kepada tukang warung tersebut, karena dengan sampo itu bisa membersihkan rambut kita. Dan cara bersyukur seperti itu jauh lebih mudah dibandingkan jika kita selalu melihatnya ke atas. Nanti yang ada nyesek melulu dan menggerutu. Boleh melihat ke atas kalau tujuannya untuk motivasi diri agar kita bisa seperti mereka. Yang ke-10 adalah banyaklah bersedekah, karena dengan memberi kita bisa mendapatkan kembali secara berlipat-lipat ganda dengan apa yang telah kita keluarkan. Akan tetapi yang susah dari sedekah itu biasanya adalah kalau dalam kondisi lagi banyak uang, mungkin tidak akan terlalu susah untuk memberi dan berbagi. Akan tetapi di saat kita sendiri dalam kekurangan, untuk bayar parkir pun bisa menjadi perhitungan.
Itulah kenapa memberi walaupun sedikit di saat kekurangan, nilainya bisa lebih besar dibanding memberi dalam jumlah banyak ketika kondisi kita lagi banyak uang. Pada kesempatan video kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Jika ada yang benar, hanyalah milik Allah semata. Dan jika ada yang salah, itu dari saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.